Udah lama banget, Van. Itu kayak tahun 2000 awal-awal gitu ya, Van ya? Iya, benar. Iya, terus gue datang tuh waktu itu lo masih di deket-deket Melawai situ kan? Di Butik lo di mana? di Kerinci ya. Kerinci ya? Iya ya, pokoknya daerah-daerah situ lah. Terus gue datang, terus diukur bajunya, terus aduh tuh itu momen banget sih, gitu. Tapi Ivan nih emang luar biasa. Gue senang sih Ivan lihat apa yang lo kerjain sekarang. Lo hebat banget. Amin. Tahu nggak aku dari mana? Dari mana? Aku habis jalan kaki di pinggiran Peak. Sepi banget, nggak ada siapa-siapa. I wake up early morning. Oh, lo lagi Jalan. program sama itu ya? Lo lagi program sama Dedi ya? Jadi sebenarnya gini, gue tuh sebelum Tompi ngasih challenge, gue tuh kayak kan kemarin gue pernah COVID kan, terus udah gitu, kan gue nggak ke rumah sakit, tapi gue ada dokter home care kan pada waktu itu. Nah terus karena dokter home care, jadi kan harus cek semuanya kan, gue cek darah, cek toraks segala macam karena dia kan ngurusin gue by data kan. Nah pada saat itu gula gue itu 400. Hah? Gula gue tuh 400. Jadi gini, gue tuh kan COVID, misalnya gue COVID tuh gue tahu positif tuh dari Friday ya. Friday, gue baru dikenalin dokter home care tuh di hari Rabu gitu. Jadi gue tuh sebelumnya kayak kan a lot of medicine, ada kali sampai 15 17 obat, gue nggak paham tuh obatnya karena antusias dari teman-teman juga yang ngasih gitu kan, jadi kayak bawaannya semua mau dibutuhkan kan. Terus itu, dan gue waktu itu tuh nggak bisa makan sama sekali gitu, jadi gue tuh spend minuman kaleng yang iklan tuh katanya buat naikin ion lah, buat apa segala macam, karena minum itu kan. Nah ternyata tinggi setelah itu. Nah terus udah gitu ya udah akhirnya gue sembuh kan, lagi COVID tuh akhirnya gue agak turun lagi tuh jadi 300-an. Terus udah gitu gue pikir kan 300 kan ya udah oke, biasa aja gitu. Nah 2 bulan lalu gue habis makan sama teman gue, kebetulan teman gue tuh diabetes. Dia tau tes gula darah gue dan ternyata masih stuck di 300. Jadi gue takut banget kan gitu, karena walaupun udah pernah kena COVID, tapi kan kemungkinan gue bisa lagi gitu kan kalau gue nggak taking care of myself gitu. Menjak dari situ gue memutuskan, gue udah cek gula dan segala macam, tapi gue kata dokter gue tuh nggak perlu minum obat, tapi Igun harus rubah hidup Igun menjadi lebih sehat gitu. Jadi aku stop like kurangin sugar, makannya sekarang makannya lebih sehat gitu kan. Van, tapi ya Van, ya kalau udah lo pernah ngerasain 400 terus 300, saran gue nih ya, saran gue nih, lo coba konsultasi lebih detail ke dokter endokrin. Iya. Jadi kemarin kan gue juga ada konsultasi tuh yang teman gue sakit gula itu kan. Gitu. Tapi sekarang kamu harus tahu gula aku berapa. Berapa? 130. Wah, bagus banget. Bagus banget, tapi berarti efektif banget loh dengan perubahan lifestyle ya. Iya, diet ketat. Ya, jadi dokter itu bilang gini, Kaigun ini ada obat yang Kaigun minum kalau Kaigun makan gitu kan. Jadi kan berarti lo udah dikasih obat. Ya, jadi kan gue waktu ke dokter itu kan gue tapi dia bilang gini, tapi Kaigun kalau Kaigun rubah mindset dan hidup Kaigun nggak perlu minum obat. Nah, oke. Gue gini Van, ini masukan aja ya Van, second opinion ya Van. Biasanya, jadi gini, biasanya tuh penyakit gula tinggi itu biasanya berhubungan dengan kerja insulin kita yang udah nggak efektif. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya insulin badan kita itu masih oke, ya, mau lo makan sebanyak apapun itu nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau udah terkonfirmasi misalnya gula darah lo bisa naik turun dengan gampangnya, artinya kerja insulinnya tuh udah nggak sebaik dulu, Van. Ya. Nah, kalau gue kurang sependapat tuh dengan misalnya pendapat beliau yang bilang nggak perlu obat sama sekali. Gue rasa lo perlu, cuma mungkin dosanya nggak perlu yang gede-gede. Nah, tapi
again ini bukan bidang gue. Yang paling benar lo cari dokter penyakit dalam endokrin. Endokrin. Gitu, supaya ntar kalau lo mau by phone, gue ada teman, gue WhatsApp ke lo mau. Cek gula darah berapa bulan ke belakang itu kan? Bukan, gini. Kalau itu HbA1c. Oke. HbA1c itu cek darah lo HbA1c untuk memperlihatkan compliance naik turunnya gula. Jadi kalau misalnya angkanya di atas 6 jauh, bisa 8, 10, berarti memang selama ini lo udah termasuk DM nih. Ya. Ya udah termasuk DM. Nah kalau DM itu memang kita harus extra care sih, Van. Lo udah bener nih, lo olahraga, jaga makan tuh udah bener. Nah tapi mungkin tetap perlu disupport dengan obat. Iya. Nah cuma kalau olahraga lo bagus, makan lo jaga bener, nah support obatnya bisa minimal. Iya. Gitu. Tapi kalau dibilang nggak butuh sama sekali, nah ini harus hati-hati, jangan sampai nanti keburu rusak kan organnya kan. Ya. Nah saran gue cek aja gitu buat second opinion. Kan nggak apa-apa, kita berteman dengan banyak dokter, nanya dengan banyak dokter, tapi nanti kita lihat mana yang kira-kira penjelasan lebih detail dan lebih tepat kan gitu. Iya. Endokrin ya. Iya, endokrin. Kalau lo mau, gue ada sih, biasa pasien-pasien gue kalau mau operasi yang besar-besar kan, gue selalu cek gula tuh. Ya. Ntar gue WhatsApp lo deh, ya. Lo WA dia aja. Kangen dioperasi deh. Alah, lu. Gue kayaknya kalau kurus nanti gue mau operasi tete deh. Sedot. Iya, karena gue nggak ngerti, kayaknya kemarin hidup terlalu banyak gula dan tepung ya, jadi tete gue pakai. Udah gitu terus kan jualan burger lagi. Bukan lagi, ya kan? Jualan gue udah jualan burger, mana keju luber banget sama endol banget, ya kan? Terus itu yang bakso itu apa tuh? Jualan bakso, aduh. Jualan minuman. Iya itu sumbernya semua itu. Enak-enak pasti. Gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa makan begituan, asal kekontrol aja jumlahnya. Ya kan? Bukan nggak boleh. Nah, tapi itu Van cek ya, Van. Iya. Karena lo harus sehat. Nah, bener Van, lo termasuk tadi kan banyak yang komen tuh, wah gila, gula 400 terus sempat kena COVID dan lo selamat. Itu berarti lo berkah sih, Van. Iya. Banget. Dan aku waktu kemarin itu malah pas lagi COVID, saturasi oksigen aku sempat 88. Hah? Serius lo, Van? Ya, sempat 88 tapi hanya beberapa jam aja di. Jadi gua langsung naik. Jadi kenapa gue pas saturasi gue 88 tuh karena abis gula gue dicek, dokter itu bilang gula gue tinggi, gue jadi noise. Oh, panik. Iya. Panik. Karena bokap gue itu kan meninggal punya gula, punya jantung. Dan pada kayak cuman berapa bulan dari bokap gue meninggal gitu loh. Lo tau kan kadang suka ada kepercayaan, aduh apa bokap ngajak gue ini, jemput gue, apa segala macam. Jadi kayak mikir itu kan. Dan September tahun lalu itu kan COVID belum seterbuka sekarang. Jadi kayak kalau untuk menjelaskan, oh ini gue COVID, mau nanya COVID tuh kayak masih agak tabu gitu loh. Iya. Jadi kan kayak nggak bisa cari informasi seperti sekarang gitu. Oh jadi hari ini, nah karena gue juga kecil punya asma kan, jadi terbiasa kayak napas sendat gitu loh. Lo koleksi ya? Penyakitnya dikoleksi ya, banyak ya? Iya, kan. Sehat-sehat ya, Van ya, sehat-sehat ya. Ini lo on the way pulang? Apa? On the way pulang ini? Ya, on the way pulang karena harus sarapan jam 9. Oh, lo sekarang tinggal di mana sih, Van? Ada deh. Oh, rahasia ya. Gue tahun depan pindah Bintaro, Van. Oh, aku juga di Bintaro, ada di Bintaro. Oh, lu banyak di mana-mana sih ya. Tuh. Pokoknya di mana-mana bisa tanah dalam. Gila. Oke, Van, sehat-sehat ya, Van. Stay safe. Ya. Bye. Dah, Van. Bye. Van.